Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok ya. Besok tanggal 30 April hari Selasa 30 April 2024. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama kita akan cek untuk indeks IHSG. Hari ini tanggal 29 April untuk IHSG naik lumayan tinggi ya, cukup tinggi 1,70% ke level 7155, walaupun tadi sempat turun dulu nguji area support di 7020-an ya, cuman langsung naik secara teknikal seperti itu untuk IHSG. Di level harga saat ini area support resistennya buat patokan aja, misal besok koreksi turun, semoga aja nggak jebol lagi di bawah 7126 ya, 7126, 7125 itu area support terdekatnya, dan resistennya ada di 7190. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 29, secara keseluruhan sih sebenarnya untuk aslinya masih net sell ya, khususnya di saham Bank BRI. Entah kenapa ini untuk aslinya distribusi besar-besaran di saham Bank BRI sampai hari ini pun masih net sell 950,1 M, dan harga sahamnya turun ya untuk Bank BRI, nanti kita akan cek. Selain di saham Bank BRI untuk hari ini aslinya juga keluar di EXCL, TLKM, cuman yang paling banyak ya ini di saham Bank BRI, dan hari ini juga cukup ramai, cukup liquid ya untuk saham Bank BRI. Nilai transaksinya 3,3 triliun dan net sell, tapi ya net sellnya juga cukup banyak 950,1 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Bank Mandiri, Bank BCA, ASII ya, untuk aslinya masuk paling banyak di saham Bank Mandiri, net B 102,5 M, Bank BCA net B 80,2 M. Tapi kalau melihat secara keseluruhan untuk asingnya sebenarnya masih distribusi cukup banyak di saham Bank BRI. Hati-hati aja kalau besok IHSG masih merah di awal market ya. Pantau aja area supportnya ini, semoga nggak jebol di bawah 7125. Kalau kita lihat untuk indeks global, semalam untuk indeks US sih jauh semua, malah untuk Nasdaq naik cukup tinggi 2% lebih ya, S&P 500 1,02% juga lumayan ini. Dan untuk hari ini untuk indeks Asia sebagian besar hijau. Mungkin untuk besok lihat aja indeks US nya gimana ya. Kalau untuk indeks US kurang bagus, hati-hati kalau IHSG merah. Kayaknya ada potensi masih ini sih ya. Kalau nggak turun malah mungkin akan sideways dulu di range area antara 7125 ke atas. Soalnya kalau kita lihat secara broker summary-nya hari ini aslinya masih jualan cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BRI. Semoga aja untuk besok aslinya nggak distribusi banyak lagi di saham Bank BRI. Kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini tanggal 29 April ya, untuk saham Bank BCA naik 1,82% ya. Jadi open gap bawah, opennya di area support langsung ngegas naik ya. Open gap bawah dibuka merah dulu kemudian langsung naik, dan ini berhasil breakout di atas 9725. Nah, berhasil breakout di atas resistennya untuk tadi. Berarti 9725 untuk saat ini udah jadi area support untuk saham Bank BCA, dan resistennya ada di 9.000 ya, 10.000 lah, mendekati level 10.000. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank BCA hari ini sih aslinya masuk ya, walaupun hitungannya belum terlalu banyak ya. Untuk sekelas Bank BCA 80,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari ini tanggal 29 secara keseluruhan ya, sebagian aslinya keluar ZP, BK, AK, YU net sell ya, cukup banyak juga ya. Untuk ZP net sell 213,2 M, kemudian BK versi asing net sell 109,8 M, AK versi asing net sell 54,3 M. Tapi yang masuk asing juga sih, yaitu ada CC versi asing net B 279,5 M, kemudian RX ini hampir seluruh transaksinya B di saham Bank BCA ya. Jadi bagian masuk sebagian keluar, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk untuk aslinya di saham Bank BCA untuk hari ini.
Untuk besok sih kalau IHSG merah hati-hati ya, kalau BBCA langsung dibuka merah. Pantau aja level 9725 ini area support terdekatnya, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Tapi kalau jebol di bawah itu ya ini ada potensi nguji 9525 lagi, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. Ini yang hari ini paling banyak dijual asing, walaupun sempat ada perlawanan, bahkan sempat hijau ya untuk saham Bank BRI hari ini, tapi untuk asingnya masih terus jualan. Ini harganya sedang berusaha bertahan ya di level 4750, harga penutupannya 4770, sedikit di atas supportnya ya. Jadi ya semoga aja besok bisa langsung rebound untuk saham Bank BRI ya, semoga aja. Tapi kalau malah merah apalagi jebol di bawah 4750 ya jangan buru-buru buat average down, mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham BBRI hari ini ya asingnya keluar 950,1 M. Coba kalau kita lihat di sini untuk saham BBRI hari ini tanggal 29 secara keseluruhan didistribusi oleh asing. BK, CC, RX, AK, YU, GW ini kan broker-broker asing ya. CC, BK, RX versi asing net sell cukup banyak ya. CC-nya 360,6 M net sell. BK, RX juga net sell di atas 200-an M. AK, YU juga net sell lumayan banyak. GW net sell 39,3 M. Kemudian untuk asingnya yang masuk paling banyak cuman ini aja, KZ ya, satu broker 92,9 M. Jadi secara keseluruhan untuk hari ini Bank BRI itu didistribusi oleh asing. Kemudian untuk lokalnya nampung ya, lokalnya jaga harga untuk saham Bank BRI di area support. Semoga aja besok asingnya nggak distribusi banyak dan harga sahamnya rebound naik. Tapi kalau asingnya masih keluar, kemungkinan kalau nggak sideways ya di area 4750-an ini, hati-hati kalau turun ya. Walaupun ini secara technical koreksinya udah cukup dalam ya, dan udah berada di area support kuatnya untuk saham Bank BRI, tapi kalau asingnya terus jualan ya berat ya buat lokal untuk jaga harga. Mengingat untuk saham Bank BRI ini sebagian besar sahamnya yang floating di market yang bisa diperjualbelikan itu dipegang oleh asing ya. Jadi kalau asingnya distribusi besar-besaran ya harga sahamnya cenderung turun sih. Kalau ya karena ini udah berada di area support kuat, mungkin untuk besok bisa jadi masih sideways ya, misal asingnya jualan ya. Tapi kalau asingnya udah stop distribusi, mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu dekat ya. Kesempatan sih sebenarnya ya, selama nggak ada sentimen negatif aja. Atau buat teman-teman yang punya isu atau rumor kenapa asing keluar cukup banyak di saham Bank BRI ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat di RTI, news sebenarnya sih nggak ada yang negatif banget ya. Untuk dividen Bank BRI juga akan dibagikan udah bagi dividen ya. Habis bagi dividen harga sahamnya turun ya. Mungkin aksi taking profit asing kita juga nggak bisa mastiin ya, karena average-nya di level berapa kan. Yang pasti tunggu asingnya nggak distribusi di saham Bank BRI. Kalau buat teman-teman yang mau entry atau kalau takut ketinggalan kereta, kalau mau entry harga saat ini ya jangan langsung all in ya. Takutnya kalau asingnya masih terus keluar itu ada potensi bisa jadi turun lagi lebih dalam, tapi semoga aja enggak. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kita lihat saja besok, semoga bisa langsung hijau ya. Untuk resistennya cukup tinggi, kalau misal besok langsung hijau itu target price-nya bisa ke 5.400 ini
resistennya ya, dan harga penutupan ini masih berada di area support sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Harusnya kalau mau entry di level harga saat ini ya resikonya nggak terlalu dalam ya, semoga aja seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik lumayan tinggi, 2,59% ke level 6.925. Tadi sempat uji resistennya ya di 6.950, cuman masih belum bisa breakout ya, turun satu tick ke 6.925. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri, Bank Mandiri tanggal 29 April untuk aslinya sih masuk ya 102,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 29 yang masuk untuk asingnya ada YU, yang keluar juga asing sih sebenarnya ya. BK versi asing net sell 103,7 M, ZP versi asing net sell 36,1 M, AK versi asing net sell 31,3 M yang nampung juga asing. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing, asingnya net buy, harga sahamnya naik. Semoga saja besok bisa breakout ya untuk saham Bank Mandiri, tapi kalau IHSG merah hati-hati, kayaknya ada potensi turun, misal IHSG merah ya. Tapi kalau IHSG hijau, semoga aja untuk saham Bank Mandiri bisa breakout lagi di atas 6950. Kalau untuk harga saat ini sih ya kalau mau masuk agak ya kurang pas ya, agak telat juga sih. Ini udah deket ke resisten, mungkin ya semoga aja itu besok koreksi wajar. Kok koreksi wajar ya, kasihan juga ya yang udah floating profit ya. Mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri ini nggak seperti Bank BRI ya, karena kalau Bank BRI itu kan koreksinya ngeri ya. Kalau untuk saham Bank Mandiri ini masih nggak terlalu parah lah koreksinya, itu ini masih cukup kuat di level atasnya ya, konsolidasi di range area 6.675 sampai 6.900-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk asnya hari ini masuk ya, untuk besok ya lihat aja di awal market ya. Kalau gagal breakout jangan buru-buru entry, takutnya koreksi turun lagi. Tapi kalau berhasil breakout, resistennya ya harga tertingginya Bank BRI kemarin-kemarin ya, ATH-nya yaitu di level 7.400-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini naik, untuk saham ASII naik lumayan tinggi, 2,97% ke level 5.025 ya. Ini mencoba breakout sih. Nah, secara teknikal ini masih di bottom ya, di harga bawah. Mungkin buat teman-teman yang misal belum punya posisi dan mau entry, di harga saat ini masih cukup menarik ya, walaupun hari ini naik 2% lebih, tapi ya seharusnya nggak ketinggalan kereta ya, karena ini harganya masih di bawah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII, asingnya net buy 54,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 29 secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini sebenarnya nggak beda jauh-jauh banget ya. Yang masuk asing, yang keluar juga asing. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing secara nilai ya. Untuk asingnya lebih banyak yang masuk, tapi RX, ZP, KZ net buy, BP versi asing juga net buy. Malah untuk RX ini 100% transaksinya buy di saham ASII ya. Kemudian yang keluar untuk aslinya ada BK, AK. Untuk besok mungkin ini ya, lihat di awal market untuk saham ASI. Kalau langsung hijau, resistennya ada di 5.100. Support terdekatnya 5.000 dan resistennya ada di 5.100. Jadi misal IHSG merah dan koreksi turun untuk ASI, pantau aja level 5.000 ini. Semoga nggak jebol di bawah itu ya. Tapi kalau naik ya ini target price-nya ke level 5.100.
Oke, itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido. Udah cukup lama nggak kita bahas ya. Untuk saham Sido ini udah mulai naik sih, udah mulai rebound naik. Secara teknikal juga ini udah ada, bukan udah ada ya, udah konfirmasi bullish sih seperti menurut saya ya. Soalnya kan naik, kemudian koreksi, breakout, sideways, breakout lagi. Dan kemarin pun sempat nyentuh resistennya di 7.750 dan koreksi turun ke area support dijaga di level ini ya. Jadi untuk harga saat ini support kuat untuk saham Sido ada di support terdekatnya ada di 7.700. Ya, 700 ini support terdekat untuk saham Sido 700 695 ya, area sinilah. Jadi selama masih bisa bertahan di atas itu mudah-mudahan untuk saham Sido masih aman ya. Kalau kita lihat untuk asingnya apakah masuk lagi di saham Sido? Untuk hari ini tanggal 29 net buy 15,8 M ya, net buy masuk lagi ya. Ini sih hitungannya lumayan ya kalau kita lihat nilai transaksinya 24,9 dan net buy 15,8 M itu lumayan banyak ya. Dan Sido ini sebagian besar ya, maksudnya lebih banyak asing ya yang pegang sebenarnya untuk saham Sido ini. Jadi kalau asingnya masuk itu biasanya harga sahamnya mulai naik ya. Semoga aja laporan kuartal satunya bagus ya untuk saham Sido dan harga sahamnya bisa rebound naik lagi. Kalau kita perhatikan hari ini pun yang masuk juga didominasi broker-broker asing, YU, RX, AK. Malah untuk YU versi asing ini hampir seluruh transaksinya buy di saham Sido. Untuk lokalnya jualan, cuman asingnya lebih banyak masuk, harga sahamnya naik 2,84%. Kalau misal besok masih langsung hijau untuk saham Sido, untuk target price-nya ke ini 750 ya, ini resistennya. Semoga saja bisa breakout dalam waktu dekat ya. Kalau berhasil breakout di atas 750 ya nggak menutup kemungkinan ke level 800-an lagi untuk saham Sido. Kalau kita lihat Sido untuk laporan kuartal satunya udah diupdate dan naik loh. Jadi rumor yang kemarin ya pas akhir tahun, kalau awal tahun ini ya, ya pergantian tahun 2023-2024 kalau nggak salah itu emang perusahaan Sido itu target untuk tahun 2024 ini dinaikkan. Jadi itu udah jadi sentimen positif untuk saham Sido dan realisasinya ya ini kebukti ya di kuartal 1 pendapatannya naik ya secara IPS menjadi 13 per lembar. Sahamnya ini lebih bagus dibandingkan 3 tahun terakhir. Jadi moga-moga aja di kuartal 2, 3, 4 pendapatan Sido terus bertumbuh dan dividen yang akan dibagikan next juga makin banyak ya. Dan kalau seperti itu harga sahamnya biasanya mengikuti pendapatan ya. Kalau pendapatannya naik ya harga sahamnya mudah-mudahan bisa juga naik, harga sahamnya bisa naik. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh ya. Gotoh hari ini naik 3,28% ya ke level 63, masih di angka ini aja ya, 60-an. Ya di area bottom sih. Coba kalau kita gunakan Bollinger untuk level harga saat ini ya, harga tertinggi hari ini tuh resistennya kalau secara Bollinger di 65 ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksi Gotoh tanggal 29 untuk nilai transaksinya sih masih segini-segini aja. Jadi sebenarnya belum terlalu ramai ya. Untuk saham Gotoh untuk hari ini tanggal 29 secara keseluruhan YU jualan 24M dan yang nampung MGCP. Market utamanya YU MG ya, MG-nya masuk. Ya mungkin MG ini sih yang bikin Gotoh naik ya. Soalnya untuk MG nilai transaksi yang 40,9M, net buy 18,1 dan AVGB-nya di 63. Berarti posisi saat ini untuk MG close market BEP ya, close-nya di 63 ya. Mudah-mudahan di HK dulu di awal market sehingga harga sahamnya naik dulu ya.
Pantau aja level 65 ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau berhasil breakout di atas 65 ya resisten selanjutnya bisa ke 70-an. Ya, kalau berhasil breakout 65 resisten selanjutnya ke 70-an. Kalau bisa ke 70 ya bagus ya untuk saham sido. Tapi kalau lihat transaksinya mungkin ini sih kayaknya kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di harga bawah ini ya. Pantau aja level 65 ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak untuk besok. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK ya. MTEK hari ini naik cukup tinggi. Naik 6% lebih. 6,86 ke level 374 ya. Padahal udah tak kirain ini ya. Ya ini sih mencoba breakout lagi sih. Semoga aja besok bisa langsung hijau untuk saham MTEK ya. Untuk harga saat ini 374 ya, ini sedikit breakout sih, tapi semoga aja besok ini ya masih bisa bertahan di atas 370. Ini area support terdekatnya 370, 372 itu support terdekat untuk saham MTEK. Harga penutupan 374 naik 6,86%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MTEK hari ini tanggal 29 aslinya masuk 4,2 M, lumayan ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk saham MTEK hari ini untuk aslinya yang masuk ada RX. Jadi kemungkinan sih RX ini yang naikin saham MTEK, dan kalau kita perhatikan untuk RX 100% transaksinya baik, jadi murni akumulasi di saham MTEK ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh RX versi asing. AVGB-nya 370, loss-nya di 374, floating profit cuma 4 poin. Nah, semoga aja besok RX mau jaga harga untuk saham MTEK ya. Kalau langsung hijau ya bagus, mungkin buat teman-teman yang mau trading atau scalping ya bisa pantau aja untuk besok saham MTEK ya. Lumayan ini tingkat volatilitasnya lumayan tinggi untuk saham MTEK. Oke, itu untuk saham MTEK. Semoga aja besok bisa langsung hijau. Buat teman-teman yang mau spekulasi buy di awal market, mungkin ya antisipasinya sedikit di bawah 370, mungkin di 378 atau 376 ya, sesuaiin aja. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom hari ini naik ya, 2 hari terakhir ini mencoba bangkit untuk saham Telkom, tapi masih belum terlalu kuat sih kalau lihat candlenya ya. Hari ini naik 1,65% ke level 3080. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, TLKM ya, hari ini tanggal 29. Secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu BB versi asing ini hampir seluruh transaksinya buy. Untuk RX versi asing seluruh transaksinya buy, jadi diakumulasi RX dan BB. Kemudian selain RX BB ada CC juga yang masuk 31,4 M. Kemudian yang keluar untuk hari ini di saham Telkom ada BK, AK, YU, ZP, TPK. Masih lumayan banyak ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan Telkom hari ini aslinya net sell ya, jadi lebih banyak yang keluar. Harga sahamnya naik, yang masuk paling banyak BB. Market utamanya juga BB. AVGB-nya di 3063, 363 floating profit ya. Untuk besok ya kalau untuk trading sih untuk saham Telkom cocok nggak cocok ya, soalnya nggak cocoknya itu kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya, tapi ini harganya udah di bawah ya, jadi lebih cocok untuk swing mungkin kalau mau entry di harga saat ini. Kalaupun turun itu harusnya resikonya nggak terlalu dalam ya, maksudnya semoga aja misal Telkom ini masih turun mentok di level 2880 ya, ini support secara Fibonacci sih. Secara teknikal udah berada di harga bawah ya. Secara valuasinya juga cukup menarik ya kalau kita lihat historinya untuk saham Telkom. Jadi di harga saat ini sebenarnya kalau untuk investasi, untuk swing lumayan berani kalau mau mulai nyicil.
Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Untuk resistennya lumayan tinggi di 3.400. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand ya. Ini yang trennya cukup kuat, naik terus untuk saham Brand. Hari ini naik 4,64% ke level 925. Sorry, 9.025 ya. 9.000 bukan 900. Nah, ini kalau dihitung-hitung untuk Brand ini udah mendekati ini ya, Bank BCA ya, market cap-nya 9.025 loh. Ya, ini hanya market cap terbesar kalau di 9.025 mungkin kedua atau ketiga ya. Kalau ada waktu next kita bahas lebih detail ya untuk saham Brand. Untuk saham Brand di harga saat ini resistennya masih di 9.600 ya. Kalau bisa nyentuh resisten ini ya cukup bagus ya untuk trennya. Tapi kalau mau entry untuk invest atau swing agak was-was. Tapi kalau untuk trading selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya dan likuiditasnya, ya disclaimer. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand asingnya masih masuk 30 M ya, dan Brand ini saham yang bisa dikatakan asing ya, yang pegang paling banyak. Dan BK lagi yang masuk ya, BK yang masuk ini juga versi asing. Kalau kita ikuti pergerakan Brand itu ya ini salah satu market maker utamanya BK. Kalau BK-nya masih terus masuk, harga sahamnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Ini BK-nya masih masuk, intinya belum distribusi untuk saat ini ya. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik untuk saham Brand. Untuk target price-nya di ini 9.600 96 ya, 9.600. Untuk supportnya ada di 8.375. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini naik lumayan tinggi, 4% lebih. Tak kirain mau turun dulu di area support, ternyata langsung naik ya. Naik ke level 3.000. Berhasil breakout lagi ini di atas 2950. Coba kalau kita lihat apakah naiknya saham PTBA ini disertai akumulasi. Untuk aslinya sih net buy 2,6 M ya, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail PTBA hari ini tanggal 29 secara keseluruhan sih ya ini diakumulasi oleh RX ya. RX hari ini 100% transaksinya buy di saham PTBA. RX yang masuk juga RX versi asing. Jadi hari ini RX akumulasi tadi selain di saham PTBA di mana lagi? Coba kita lihat. Untuk RX ya. RX akumulasi di Bank BCA, Telkom, Bank Mandiri, PTBA ya masuk sih. Jadi secara keseluruhan keluar di saham Bank BRI, masuk di BBCA, Telkom, Bank Mandiri, ASI ya untuk RX. Untuk besok sih untuk saham PTBA karena hari ini ada yang akumulasi RX, dan untuk RX-nya juga 100% buy di saham PTBA. AVGB-nya di 2991. 2991 floating profit ya 29. Floating profit cuman nggak terlalu tinggi, mudah-mudahan naik dulu di awal market ya untuk saham PTBA. Untuk target price-nya resistennya masih di 3160. Untuk support terdekatnya ya ini di 2950. Oke, itu untuk saham PTBA. Misal koreksi turun ya pantau aja level 2950 ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan naik lagi ini, mulai rebound. Bahkan ini berhasil breakout di atas resistennya 6.650 ya untuk hari ini. Close di 7150. Secara teknikal kalau misal besok naik untuk saham Cuan resistennya ada di 8.000-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Cuan hari ini keluar loh asingnya 16,1 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini Cuan tanggal 29 sebenarnya naiknya ini malah distribusi ya oleh ZP. ZP yang keluar juga versi asing. Market maker utamanya juga ZP.
Untuk besok hati-hati ya, kalau cuan ini koreksi turun jangan buru-buru entry. Pantau aja di area support 6650, 6650. Oke, itu untuk saham cuan kayaknya ada potensi koreksi dulu sih untuk besok ya. Ada kemungkinan koreksi ya, kalau koreksi bukan potensi. Oke, itu untuk saham cuan, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.